Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsiparis Pertama, Dinas Perpustakaan Kabupaten Nrekang, akan menjelaskan sedikit mengenai masalah pengolahan arsip dinamis. Sebelum kita melakukan pemberkasan tersebut, yang perlu kita ketahui apa itu sebenarnya arsip. Arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kemudian menurut fungsinya, arsip itu dibagi atas dua, yaitu arsip dinamis dengan arsip statis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kehidupan pencipta arsip, di mana ditentukan atau disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan berketerangan permanen dan telah habis masa retensinya. Pengolahan arsip dinamis merupakan proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis yang dilakukan melalui beberapa tahap. Misalnya, pertama mulai dari penciptaan, kedua penggunaan, ketiga pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Untuk mendukung pelaksanaan pengolahan arsip tersebut, dibutuhkan ada 4 pilar. Yang pertama, tata naskah dinas, yang merupakan pola untuk menulis cara penulisan surat dan berkas dengan baik. Terus yang kedua, klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip di sini adalah telah dibentuk dalam Peraturan Bupati Nrekang nomor 112 tahun 2019 mengenai klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Nrekang. Terus yang ketiga adalah SKKAD atau Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis. Yang keempat adalah JRA. JRA ini bertujuan untuk melakukan penyusutan pada arsip yang sudah memiliki nilai guna tertentu. Dalam proses pengolahan arsip dinamis, penciptaan itu meliputi registrasi, membuat surat dan menerima surat yang diterima oleh pejabat ataupun instansi yang ada di semua OPD. Terus kedua adalah penggunaan. Penggunaan ini merupakan kepentingan daripada pencipta arsip secara internal, baik internal maupun eksternal ataupun kepentingan publik. Yang ketiga adalah pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini meliputi pemberkasan arsip aktif, yang mana yang tadi kita berada di central file. Arsip itu merupakan arsip yang masih aktif ataupun masih secara terus-menerus digunakan karena masih memiliki nilai guna yang tinggi. Kemudian arsip dinamis aktif tadi itu arsip yang berada di central file yang sudah memiliki nilai guna sudah menurun, maka kita akan pindahkan ke record center ataupun unit kearsipan. Kemudian penyimpanan arsip dan alih media arsip, misalnya dari arsip yang konvensional dijadikan ke alih media, misalnya untuk arsip-arsip ke dalam CD ataupun kaset. Seiring waktu berjalan, arsip yang ada di central file tersebut tadi kita akan pindahkan ke unit kearsipan ataupun record center dengan memperhatikan prosedur yang telah dilaksanakan ataupun telah berlaku di setiap OPD. Kemudian terakhir adalah penyusutan. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan arsip yang dengan cara pemindahan arsip inaktif tadi dari unit pengolah ke unit kearsipan, kemudian pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, kemudian penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Secara teknis, pemindahan arsip dilakukan dari unit pengolah ataupun unit kerja central file ke pusat arsip harus disertai dengan berita acara pemindahan arsip dengan disertai daftar arsip aktif yang dipindahkan, inaktif yang dipindahkan. Dalam pemusnahan ini ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Misalnya, pertama, kita harus membuatkan tim dalam pemusnahan arsip. Yang kedua, penyelesaian arsip. Yang ketiga, pembuatan daftar arsip usul musnah. Jadi arsip yang kita akan musnahkan, kita buatkan daftar arsip usul musnah.
kemudian penilaian oleh tim penilai arsip. Terakhir kita meminta persetujuan kepada pimpinan pencipta arsip. Dalam hal ini, kalau arsip yang ada di OPD Bapak Ibu, kita minta persetujuan ke Bupati Nrekang sebagai pimpinan pencipta arsip yang ada di kabupaten kota. Pelaksanaan pemusnahan itu harus dilakukan secara total, baik fisik dan informasinya, karena arsip itu merupakan informasi yang penting. Jadi kita harus memusnahkan dengan secara total. Arsip tersebut yang kita musnahkan itu kita buatkan memanggil sekurang-kurangnya 2 pejabat dari pihak hukum dan pengawasan atau inspektorat yang menandatangani tentang berita acara pemusnahan yang kita lakukan. Karena pemusnahan arsip ini merupakan kegiatan yang sangatlah penting, sehingga kita harus mengikuti prosedur yang ada sehingga kita terhindar daripada masalah-masalah ataupun pidana yang ada ditetapkan pada Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 mengenai kearsipan. Di situ akan dijelaskan bahwasanya pemusnahan itu harus disertai dengan berita acara ataupun penandatanganan pemusnahan supaya kita terhindar dari masalah seperti itu. Dengan adanya tadi pemusnahan, maka pengolahan arsip yang kita lakukan di setiap OPD merupakan arsip yang akan nantinya akan tersisa merupakan arsip statis yang di OPD Bapak Ibu harus menyerahkan ke lembaga kearsipan daerah yang ada di kabupaten kota, sehingga arsip tersebut kita simpan dengan tata cara yang sudah ditentukan seperti itu. Karena kalau arsip yang ada di OPD Bapak Ibu itu merupakan arsip inaktif, sedangkan yang statisnya kita serahkan ke lembaga kearsipan yang ada di kabupaten kota. Karena di antara 100% arsip yang tercipta, hanya 5% yang merupakan arsip statis, yang sebagiannya itu merupakan arsip aktif dan dinamis inaktif yang berada di OPD Bapak itu sendiri. Jadi untuk melaksanakan pengolahan kearsipan dengan tertib dan baik, maka disarankan kepada OPD yang ada di kabupaten untuk menyerahkan arsip statisnya ke lembaga kearsipan kabupaten kota. Demikianlah alur ataupun proses pengolahan arsip dinamis, sehingga kita terhindar dari masalah-masalah dan pengolahan arsip yang tercipta akan menjadi tertib di semua OPD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip.